go. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anakku yang di rumah, selamat pagi. Semoga hari ini sehat ya. Oke, mari hari ini kita akan melaksanakan ibadat. Mari kita memulai aktivitas ibadat pagi hari ini dengan mohon berkat dan siapkan hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama kita dan bersama rohmu. Nah, anak-anakku yang terkasih, di dalam Kristus pada hari ini kita memasuki minggu pertama dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2001. Kita ketahui bersama bahwa setiap bulan September, gereja secara khusus mengajak umat untuk memberi perhatian lebih kepada Kitab Suci melalui banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan, mulai dari membaca, permenungan, pendalaman Kitab Suci, baik secara pribadi maupun bersama dengan lingkungan atau komunitas. Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 tahun ini bertemakan Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Bagaimana kita memahami tema ini? Sahabat adalah orang yang memiliki relasi yang begitu dekat dengan kita, lebih dari sekedar teman atau kenalan. Relasi antar sahabat biasanya didasarkan pada kasih dan saling perhatian satu sama lain. Sahabat sejati akan selalu menaruh simpati dan bertindak demi kepentingan serta kebaikan orang yang dikasihinya. Sahabat akan tergerak dengan apa yang terjadi pada sahabatnya. Ia akan bergembira atas kesuksesan sahabatnya, dan sebaliknya sahabat akan turut bersedih ketika sahabatnya mengalami kegagalan. Nah, perasaan dan relasi ini sama dengan yang dikatakan oleh Santo Paulus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung, dan menolong para muridnya, kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita, bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita, Tuhan selalu menguatkan kita, dan Tuhan selalu ada di situasi apapun sulitnya dan penuh ketidakpastian, teristimewa akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anakku yang ada di rumah, marilah kita mengakui setiap dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya sungguh berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan Roh Kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, hanya mereka yang tidak mau melihat, yang benar-benar buta, hanya mereka yang tidak mau mendengar, yang sungguh tuli. Kami mohon kepadamu, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Kau laksanakan dengan perantaraan orang-orang pilihan-Mu, sehingga kami, walau di situasi sulit, dapat memberi kesaksian bahwa semua yang Engkau buat itu baik, sebab Engkau menganugerahkan Putra-Mu sebagai sahabat seperjalanan kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang tuli itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Nah, anak-anakku yang terkasih di rumah, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana mujizat Tuhan sungguh hadir di dalam diri. Nah, apa yang bisa kita laksanakan? Apa yang bisa kita perbuat dengan kejadian tersebut? Hari ini kita memperingati bersama pembukaan di mana bulan September selalu di dalam gereja diperingati sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kok kita harus mendengarkan firman Tuhan? Iya. Siapa yang pernah baca kitab suci? Siapa yang di rumah selalu baca? Wih, rajin-rajin semua ya? Hebat. Nah, itulah sesuatu yang bisa menguatkan hati. Dimana setiap firman Tuhan itu selalu menguatkan kita, apalagi di dalam kondisi di masa pandemi seperti ini. Banyak banget sesuatu yang membuat orang merasa tidak kuat. Tapi kita bersyukur dengan firman Tuhan yang selalu kita baca tiap hari, maka Tuhan selalu menguatkan setiap hati kita. Amin. Amin. Nah, marilah kita lanjutkan. Kita mohon kepada Tuhan melalui doa umat. Kristus adalah kehadiran kerajaan Allah yang menyelamatkan. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Marilah kita dengan menatap Tuhan dan mantap berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Bagi gereja di negara-negara berkembang, ya Bapa, bimbinglah gerejamu di negara-negara berkembang, agar tidak hanya menonjol karena perhatiannya kepada kaum miskin, tetapi berani pula membela keadilan sosial. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah masyarakat kami, agar setia dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta mau terlibat dalam memberikan diri bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, bisu, tuli, dan buta, ya Bapa, teguhkanlah semangat dan pengharapan orang-orang yang sakit, bisu, tuli, dan buta, sehingga dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi cinta kasih sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar jangan sampai silau oleh kekayaan, tetapi selalu waspada serta bela rasa terhadap kesulitan sesama sebagai pengikut Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami percaya akan kebaikan dan penyelenggaraanmu terhadap semua orang. Perkenankanlah kami mengalami dan menghayati bahwa Engkau Allah kami dan kami umat kesayanganmu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan setiap permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Bapa kita sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita tutup ibadat hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam diri putra-Mu yang senantiasa menjadi sahabat seperjalanan yang mendampingi, menguatkan dan melindungi kami dalam situasi sulit dan penuh ketidakpastian. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk membimbing kami dalam peziarahan menuju kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.